Selamat pagi anak. Pagi luar biasa. Allah Akbar, tetap semangat. Selamat pagi anak. Pagi luar biasa. Allah Akbar, tetap semangat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak, sebelum kita mulai, kita bisa. Oke, baik, selesai. Nah, sekarang kita ini bukan sekarang. Nah, sekarang kita belajar tentang kebiasaan belajar yang baik. Ya. Jadi, kebiasaan belajar, pengertian dari kebiasaan belajar yang baik itu adalah cara atau kegiatan yang sering dilakukan siswa saat belajar sehingga menjadi kebiasaan hari-hari. Jadi belajar yang baik itu sesuatu yang sering dilakukan setiap hari, ya. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini anak-anak, Ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita tentang kebiasaan belajar yang baik. Yang pertama itu, tujuan yang pertama adalah menjelaskan kebiasaan belajar yang baik secara sederhana. Kemudian yang kedua, menyebutkan contoh perilaku yang benar. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mencoba membuat rencana belajar harian. Nah, jadi sudah tahu ya tadi apa arti dari kebiasaan belajar yang baik? Ya? Nah, terus contoh kebiasaan belajar yang baik itu seperti apa? Ada yang tahu? Betul. Nah, ibu berikan ya, ibu berikan contoh kebiasaan belajar yang baik. Contohnya itu belajar teratur. Perhatian. Iya. Nah, belajar teratur. Seperti apa itu belajar teratur? Nah, contohnya ya, itu fokus contohnya. Kalau misal Al-Ghazali setiap hari itu belajar jam 8 pagi. Nah, jadi setiap hari itu Ghazali, setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu selalu belajar setiap jam 8 pagi. Contohnya yang kita lakukan sekarang, belajar di sekolah. Kita masuknya belajar itu setiap jam 8 ya. Jadi itu adalah contoh belajar yang baik secara teratur. Kemudian yang kedua, itu belajar yang baik itu tidak menunda tugas ya. Contohnya tidak menunda tugas seperti ketika ibu memberikan PR, ketika ibu memberikan tugas di rumah, tidak boleh ditunda, langsung dikerjakan supaya tidak lupa, terus tidak terlambat tugasnya ya. Nah, terus bagaimana cara membuat rencana belajar yang baik? Nah, bagaimana cara membuat rencana belajar yang sederhana atau yang baik? Nah, yang pertama itu untuk membuat rencana pembelajaran yang baik, yang pertama itu adalah kita menentukan waktu belajar dulu. Nah, bagaimana kita menentukan waktu belajar? Seperti tadi yang bilang, saya mau belajar setiap jam 8. Nah, jadi kita setiap jam 8, berarti saya tidak boleh bermain dulu, saya harus belajar dulu sampai jam 9. Nanti kalau sudah jam 9 sudah boleh bermain lagi. Nah, terus rencana belajar yang baik itu yang kedua itu pilih mata pelajaran yang akan dipelajari. Contohnya sekarang kita belajar matematika. Nah, itu yang kita pelajari, khusus hari ini kita belajar matematika ya. Ya, jadi kalau besok itu kita belajar lagi bahasa Indonesia, jadi bahasa Indonesia yang kita pelajari terus ya, nggak boleh digabung-gabung. Iya, terus yang ketiga itu, rencana belajar yang ketiga itu sisihkan waktu untuk istirahat dan bermain ya. Jadi kalau kita belajar, kita mulai bosan capek, nggak apa-apa istirahat dulu, makan kah atau minum kah, atau mau bermain dulu. Nah, kalau sudah bermain, sudah enak lagi rasanya, kita lanjut lagi belajar ya, seperti itu. Kemudian rencana belajar yang baik itu yang keempat itu melaksanakan dengan disiplin. Jadi maksudnya itu melaksanakan dengan disiplin. Kalau kita setiap hari jam 8 kita belajar sampai jam 9 itu terus yang kita lakukan. Jadi kita tidak boleh bermain pada saat jam 8 ya. Nah, kita harus disiplin, kalau jam 8 kita belajar harus jam 8 kita belajar, bukan jam 9 ya. Nah, kalau dari jam 8 berarti itu sudah tidak disiplin ya. Oke. Nah, jadi nah sekarang tadi kita sudah tahu apa itu pengertian belajar yang baik. Sekarang Ibu mau kasih lembar latihannya dikerjakan. Ya, ini. Ya, kerjakan. Oke, baik, perhatikan anak-anak. Perhatian. Nah, baik, sekarang kita mengerjakan tugas bersama-sama. Jadi, ada seorang anak bernama Budi. Setiap hari Budi belajar dengan mengerjakan tugas cepat tepat waktu. Walaupun tidak selalu mendapat sempurna, Budi terus berusaha dan tidak malas belajar karena rajin dan disiplin menjadi lebih pintar dan disenangi guru. Jadi, ada yang tahu pesan dari cerita ini? Ya, betul. Pesan dari cerita ini adalah rajin belajar dan disiplin akan membantu kita meraih cita-cita. Nah, baik anak-anak. Jadi baik anak-anak sudah mengerti. Sekarang sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, perhatian. Nah, Ibu mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya Ibu, kebiasaan belajar yang baik sangat penting bagi siswa. Dengan belajar teratur, disiplin dan tidak menunda tugas, siswa dapat menjadi lebih pintar, bertanggung jawab dan percaya diri. Oleh karena itu, mari mulai membiasakan belajar dengan baik setiap hari. Oke. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang kebiasaan belajar yang baik. Jadi Ibu cukupkan untuk hari ini pelajarannya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.